Halo teman-teman, perkenalkan aku Nurul Habibah dari Kota Garut. Hari ini saya akan membahas tentang pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Yuk, cari tahu mengapa ini penting banget ya buat kita semua. Tahukah kamu, gubernur itu punya peran besar loh pada pembangunan daerah kita, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga transportasi umum. Pemilihan gubernur ibaratnya kayak milih ketua kelas nih, tapi levelnya lebih serius. Gak cuma mikirin siapa yang bawa kapur atau jagain kelas, tapi siapa yang bisa bikin jalanan gak berlubang, urus banjir biar gak jadi agenda mingguan, dan pastinya bikin Jawa Barat makin kece. Gubernur juga ibaratnya dengan manajer daerah kita, yang tugasnya nge-manage segala urusan dari transportasi, pendidikan, sampai bikin program biar orang tua kita gak bete tiap bayar pajak. Jadi, Pilgub itu bukan soal siapa yang senyumnya paling lebar di baliho, tapi siapa yang benar-benar ngerti cara kerja dan bisa bikin kebijakan yang adil dan tepat sasaran. Masa iya kita mau Jawa Barat cuma jadi tempat transit, bukan tujuan wisata atau investasi? Teman-teman, pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 punya beberapa tahapan penting yang harus kita ketahui. Yuk simak proses dari awal hingga akhir. Yang pertama, penetapan jadwal dan pendaftaran calon. Semua dimulai dengan KPU menetapkan jadwal pemilu, lalu calon gubernur dan wakil gubernur mendaftarkan dan menyerahkan persyaratan lengkap ke KPU. Di sini, calon mulai memperkenalkan diri ke masyarakat. Yang kedua, masa kampanye. Setelah ditetapkan sebagai kandidat, para calon mulai kampanye. Ini waktunya mereka menyampaikan visi, misi, dan program unggulan. Kampanye harus dilakukan secara damai dan sesuai aturan. Dan yang ketiga, ada masa tenang. Setelah kampanye selesai, ada masa tenang selama 3 hari. Di masa ini nggak boleh ada kampanye apapun. Gunakan waktu ini untuk berpikir matang sebelum memilih. Keempat, ada hari pemungutan suara. Hari yang ditunggu-tunggu. Warga datang ke TPS, mencoblos di bilik suara, lalu memasukkan surat suara ke kotak suara. Pastikan kamu membawa KTP dan undangan pemilu ya. Kelima, perhitungan dan pengumuman hasil. Setelah semua suara dihitung, KPU akan mengumumkan hasil resmi. Kalau ada perselisihan, bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Dan akhirnya, gubernur terpilih siap bekerja untuk kita semua. Teman-teman semua, tahu nggak ada berapa kandidat yang mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2024? Untuk kandidat yang mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat ada 4 kandidat. Untuk kandidat pertama ada Acep Adang Ruhyat dan Gita KDI. Kandidat ini menonjolkan isu kesejahteraan sosial. Fokus mereka adalah pendidikan gratis, layanan kesehatan murah, dan subsidi kebutuhan pokok untuk masyarakat kecil. Dan yang kedua, kandidat yang kedua ini ada JJ Wiradinata dan Ronald Supraja. Program unggulannya membawa semangat, kebudayaan. Mereka ingin melestarikan budaya Sunda sambil meningkatkan pariwisata untuk mendukung perekonomian lokal. Dan kandidat yang ketiga ada Ahmad Syaihu dan Ilham Hamidi. Membawa visi teknologi dan inovasi, mereka ingin menciptakan Jawa Barat yang digital dengan mengembangkan smart city dan lapangan kerja berbasis teknologi. Dan pasangan yang terakhir yaitu kandidat 4 yaitu Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Pasangan ini mereka berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis pedesaan seperti mendukung UMKM dan pertanian. Selain itu, mereka ingin memperkuat infrastruktur transportasi agar lebih terintegrasi. Nah, teman-teman, itu adalah 4 kandidat yang mencalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2024. Kalau kita ngomongin partisipasi, Garut punya cerita unik nih di pemilu kada 2024. Tingkat partisipasi masyarakat Garut cukup wah. Meskipun cuaca kadang hujan deras dan jalanannya licin, warga Garut tetap semangat datang ke TPS. Tapi sayangnya ada juga yang masih kurang sadar pentingnya memilih. Kenapa? Beberapa faktor nih. Pertama, mungkin karena kurangnya informasi yang sudah diakses, banyak warga yang merasa bingung atau bahkan takut. Wah, TPS-nya jauh banget nih, mending tidur aja deh. Tapi
Ingat, pilih itu hak kita. Kalau nggak dipakai, malah rugi. Namun, buat kalian jangan khawatir. Banyak juga yang aktif. Mereka sudah paham pentingnya memilih, mengajak tetangga, bahkan membuat grup WhatsApp loh tentang pemilu. Ayo, masih ragu? Jangan tunda lagi. Pastiin suara kamu masuk ke kotak suara. Dan hasilnya setelah masuk ke kotak suara, setelah semua suara dihitung, kita semua tahu kalau pasangan Deddy Mulyadi dan Erwin Setiawan alias pasangan 04 keluar sebagai pemenang. Mereka berhasil membawa kemenangan besar. Jadi, apa yang dijanjikan pasangan 04 untuk Jawa Barat? Visi mereka, Jawa Barat maju, sejahtera, dan pastinya adil. Gimana caranya? Salah satunya dengan pembangunan merata. Jadi, gak cuma kota besar aja yang maju, daerah terpencil juga dapat perhatian. Dan gak ketinggalan, mereka bakal tingkatin pendidikan dan kesehatan. Jadi, gak ada lagi deh yang gak ke sekolah atau sakit gak terobati. Jadi, gimana dampaknya ya? Salah satunya, infrastruktur bakal makin kece, jalanan mulus, jembatan kokoh, semuanya makin dekat. Pokoknya, jalan ke TPS aja gak bakal macet lagi. Dan yang paling seru, kualitas hidup warga makin meningkat. Sekolah oke, rumah sakit oke, semuanya jadi oke deh. Jadi dengan visi dan misi yang oke punya, pasangan 04 siap membawa perubahan. Ayo dukung pembangunan Jawa Barat yang lebih cerah. Kalau bukan kita, siapa lagi? So teman-teman, setelah menganalisis segala hal tentang Pilgub Jawa Barat 2024, bisa kita bilang nih banyak tantangan yang kita hadapi. Mulai dari rendahnya partisipasi pemilih muda, berita hoax yang gak habis-habis, sampai masalah distribusi TPS yang kadang bikin kita jalan lebih jauh banget. Tapi ada juga solusi-solusi keren seperti peningkatan sosialisasi ke pemilih muda lewat media sosial, mempercepat penyebaran informasi yang akurat, dan tentu saja memastikan TPS tersedia dengan merata di semua wilayah. Jadi gimana sih kesannya terhadap Pilgub Jawa Barat 2024? Well, meskipun ada beberapa tantangan, proses pemilu kada ini tetap seru loh. Semua pihak bekerja keras, semua dari penyelenggara, pemilih, hingga para calon gubernur yang berjuang keras untuk membawa perubahan. Dan meskipun ada banyak drama, akhirnya kita tahu kalau pemenangnya Pak Deddy Mulyadi, Gubernur baru Jawa Barat, yang pastinya akan membawa angin segar untuk daerah ini. Jadi meskipun Pilgub 2024 penuh tantangan, semua proses tetap seru dan penuh harapan. So, itulah sedikit analisis dan kesanku terhadap Pilgub Jawa Barat 2024. Semua proses ini meskipun nggak selalu mudah, akhirnya membawa kita pada pemenang yang siap membangun Jawa Barat lebih baik. Siapa lagi kalau bukan Pak Deddy Mulyadi? Selamat Pak Deddy, dan jangan lupa terus dukung kemajuan Jawa Barat ke depannya.